Di Mana Harimau. Video orang di mana harimau hidup-hidup pernah viral sekitar tahun 2009 dengan durasi 3 menit 25 detik. Video ini diduga terjadi di Indonesia. Namun jika didengar dari bahasanya, video ini terjadi di luar negeri yang diduga di salah satu kebun binatang di Singapura. Video ini menampilkan seseorang yang merekam suasana di kebun binatang, tepatnya di depan kandang harimau putih. Pada awalnya, suasana tampak baik-baik saja, di mana terlihat harimau putih yang sedang meregangkan badannya dan berkumpul bersama. Selanjutnya, peristiwa mengerikan mulai terjadi, di mana ada seorang petugas yang ingin memberikan makanan ke harimau putih itu. Namun, bukannya harimau itu menyambut petugas yang memberikan makanan, ia malah menggigit tubuh petugas itu dan terdengar suara petugas itu yang meminta tolong. Petugas itu terlihat ketakutan dan merasa kesakitan saat tubuhnya diterkam oleh harimau. Lalu pada menit ke-142, layar menampilkan teks yang artinya hanya dalam sepersekian detik. Lalu selanjutnya menampilkan tubuh petugas yang sepertinya sudah mati, namun masih digigit oleh harimau. Bagian yang paling disturbing dari video ini adalah di mana terlihat petugas yang sudah dibawakan ke rumah. Tubuh itu sudah tidak memiliki bagian atas lagi, yang tersisa hanyalah perut hingga kaki dengan kepala berada di atasnya. Dan tampak mengalir dari tubuh tersebut, bagian dada hingga leher. Dan dari kondisi lukanya, terlihat jelas bahwa korban kemungkinan diterkam binatang buas. Pocong keliling. Isu pocong keliling atau polling sempat ramai sekitar akhir 2000-an dan menyebar luas dari mulut ke mulut di berbagai daerah seperti Bogor dan Bekasi. Awalnya hanya cerita warga, namun dalam waktu singkat banyak orang mengaku melihat langsung sosok pocong di sekitar pemukiman, terutama di dekat rumah, kebun atau area sepi. Cerita ini membuat warga mulai takut keluar malam, bahkan aktivitas seperti ronda dan bekerja malam ikut terganggu. Di beberapa tempat, warga yang biasanya berjaga justru memilih tetap di dalam rumah karena rasa takut. Ada juga yang histeris setelah mengaku melihat sosok pocong. Isu ini semakin besar karena terus dibicarakan, ditambah suasana lingkungan yang gelap dan minim penerangan. Di sisi lain, muncul dugaan bahwa pocong keliling hanyalah ulah manusia, termasuk pencuri yang memakai kostum untuk menakut-nakuti warga. Dendam 77 beradik. Kasus akun hantu dalam klan Dendam 77 beradik berawal dari akun bernama Anger Keriki yang disebut tidak bisa diakses dan sering menyebabkan aplikasi Clash of Clans tertutup sendiri atau force close. Banyak pemain mencoba membuka base akun tersebut, namun gagal. Meskipun sebagian kecil berhasil, tergantung perangkat dan spesifikasi yang digunakan. Keanehan lain terlihat pada susunan bangunan di base, seperti cannon yang menyatu dengan town hall dan air defense yang bertumbuk dengan wall. Namun kejadian ini diduga sebagai bug atau glitch, yaitu kesalahan teknis yang membuat elemen game tidak berjalan normal. Pihak developer juga mengindikasikan adanya masalah server sebagai penyebab utama. Isu bahwa pemilik akun telah meninggal tidak memiliki bukti pasti dan kemungkinan hanya rumor. Bahkan ada klarifikasi dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik akun bahwa ia masih hidup dan juga ia tidak mengetahui penyebab perubahan aneh pada akunnya tersebut. Bangkai Putri Duyung. Video Bangkai Putri Duyung pernah viral sekitar tahun 2013, di mana videonya di-upload oleh channel bernama Channel Gaul pada 23 Juni 2016 berjudul Bangkai Putri Duyung yang terdampar di tepi pantai. Dulu banyak orang yang takut saat melihat video ini karena visualnya yang menampilkan sosok yang diduga Putri Duyung yang sekujur tubuhnya sudah kaku. Tidak banyak informasi mengenai rekaman video ini, tetapi dalam sebuah blog berbahasa Rusia, ada yang memberikan narasi bahwa sekitar 23 Oktober 2013 di Kepulauan Queen Charlotte, Kanada, penduduk menemukan makhluk aneh dengan bentuk menyerupai anjing laut namun berkepala manusia. Di sekitar penemuan itu juga terdapat bangkai puluhan paus yang terdampar. Lalu 2 jam kemudian, tubuh makhluk itu langsung diamankan polisi dan sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut mengenai penemuan ini. Mobil Jeep penculik. Dulu pernah ada fenomena di masyarakat era sebelum tahun 2000-an di mana anak-anak merasa takut untuk diculik setiap kali mereka melihat mobil Jeep di jalan. Mobil ini kerap dikenal dengan sebutan mobil duyung. Cerita awal mula yang beredar menyebutkan adanya kelompok penculik yang mencari anak-anak sebagai tumbal untuk proyek pembangunan besar seperti bendungan. Mereka menggunakan mobil Jeep untuk berkeliling dan menargetkan anak-anak yang sedang bermain atau pulang sekolah. Anak-anak disebut diculik secara tiba-tiba, dimasukkan ke dalam mobil, lalu dibawa ke tempat sepi. Selain itu, orang tua pada masa itu sering memperkuat cerita ini untuk menakut-nakuti anak agar tidak bermain jauh. Ditambah juga dengan pengaruh film yang sering menampilkan adegan penculikan dengan menggunakan mobil Jeep, sehingga cerita ini semakin banyak dipercaya. Akibatnya banyak anak mengalami ketakutan berlebihan terhadap mobil Jeep, bahkan hanya dengan melihatnya lewat di jalan. Red Mist. Red Mist adalah cerita creepypasta tentang lost episode dari SpongeBob SquarePants yang disebut dibuat oleh Andrew Skinner. Ceritanya mengikuti Squidward yang sedang latihan klarinet. Namun ia diganggu oleh pedagang asal Skotlandia yang mengetuk pintu rumahnya. Pedagang itu meminta waktu sebentar, namun Squidward malah membanting pintu. Pedagang itu kembali mengetuk dan Squidward membuka pintu dengan marah. Namun saat dibuka, pedagang itu tampak kesal dengan mata yang terlihat merah. Lalu berkata, "Red Mist is coming." The red mist is coming.
Squidward pun melanjutkan berlatih klarinet, namun suara SpongeBob dan Patrick di luar mengganggunya, sehingga Squidward pun marah dan membuat mereka berdua menangis. Entah mengapa suasana tiba-tiba diselimuti kabut merah dan mata Squidward berubah menjadi merah. Selanjutnya adegan menuju ke teater tempat Squidward memainkan klarinetnya di hadapan penonton. Tapi mata Squidward masih merah dan mata para penonton juga merah, serta terlihat adanya pedagang Skotlandia yang juga menonton. Karena penampilannya yang berantakan, Squidward pun diajak habis-habisan. Adegan selanjutnya memperlihatkan Squidward berjalan ke rumahnya. Adegan itu sangat lama, yaitu sekitar 3 menit lebih, diiringi dengan lagu Gloomy Sunday. Adegan pun berlanjut ke Squidward yang sedang berada di kamar dan tertunduk diam selama 2 menit lebih. Lalu selanjutnya ia menangis darah. Lalu adegan pun berubah. Ia menatap ke arah kamera dengan mata yang mengerikan, diiringi dengan suara noise dan teriakan. Selanjutnya adegan kembali berubah ke Squidward yang matanya merah. Lalu ia pun menembak dirinya sendiri hingga tewas. Beberapa detik terakhir memperlihatkan jasadnya sebelum video berakhir. Informasi dari Vincent Waller, kreatif direktur dari SpongeBob, menyebut bahwa Red Mist adalah fanfiction yang tidak masuk akal dan menegaskan bahwa episode ini sama sekali bukan bagian dari cerita resmi. Tangan sampai hancur. Jadi pernah ada video viral berjudul Gores Tangan Sampai Hancur sekitar tahun 2011, di mana video itu memperlihatkan aksi pria yang menggesekkan jari tangannya ke aspal sampai hancur tanpa rasa sakit, di mana ada banyak darah yang berceceran. Lalu di akhir terlihat tangan kanan pria yang hampir setengahnya hancur dan membuat banyak orang yang melihatnya merasa ngilu. Namun dari komentar banyak orang, serta jika dipikirkan secara logika, video ini hanyalah editan semata. Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca berada di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, menghubungkan arah Jatinegara dan Sudirman. Lokasi ini dikenal angker karena dulunya merupakan area pemakaman umum Menteng Pulo yang sebagian lahannya dipotong untuk pembangunan jalan. Di sekitar terowongan, maka masih terlihat di sisi kanan dan kiri yang memperkuat kesan mengerikan. Berbagai cerita mistis berkembang, seperti penampakan pria gantung diri di bagian atas terowongan yang dikaitkan dengan kasus bunuh diri yang pernah terjadi di sana. Ada juga kisah kemunculan kuntilanak merah yang disebut-sebut berhubungan dengan kasus kriminalitas seperti pembunuhan dan pemerkosaan di masa lalu. Selain itu, pengendara sering melaporkan mendengar suara tangisan anak kecil atau wanita saat melintas. Gangguan ini dipercaya menyebabkan pengendara kehilangan konsentrasi hingga terjadi kecelakaan. Saking mengerikannya, kisah terowongan Casablanca pun diangkat menjadi film pada tahun 2007. Sosok malaikat di antara jemaah Masjid Nabawi. Video malaikat bercahaya tertangkap kamera di Masjid Nabawi diupload oleh channel bernama Ukasmo pada 14 Desember 2012. Dalam narasinya di Masjid Nabawi di Madinah, terekam sosok malaikat bercahaya putih yang berada di tengah-tengah jamaah yang sedang serius mendengarkan ceramah Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim yang saat itu bertepatan dengan sholat Jumat pada 7 Desember 2012. Dalam video terlihat sosok malaikat itu sedang duduk diam mendengarkan ceramah, sementara jamaah lain tidak ada yang menyadari adanya sosok itu di dekat mereka. Beberapa orang banyak yang percaya bahwa sosok gaib itu kemungkinan memang malaikat yang selalu hadir di dalam Masjid Nabawi. Namun setelah dianalisis lebih lanjut, video ini adalah hoax, di mana informasi dari Turnback Hoax menyatakan kalau sosok dalam video bukanlah malaikat, melainkan salah satu jemaah yang tubuhnya terkena sinar matahari. Bisa terlihat jelas perbandingannya di video yang sama dan di durasi yang berbeda.